Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semuanya. Kali ini dengan saya Lia Kamalia di Ngopi Ngobrol Pintar Anti Korupsi. Berbicara mengenai tindak pidana korupsi tentu tidak akan ada habisnya. Pagi ini kita akan mengupas mengenai pelaku korupsi atau yang sering kita sebut dengan koruptor. Nah, di tengah kita sudah ada Pak Ganjar Laksamana Bonaparta, betul ya Pak ya. Beliau merupakan staf pengajar ahli hukum pidana di Universitas Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik Bapak, mohon izin pada pagi hari ini mungkin kita akan berbincang ringan saja Bapak. Mengenai pelaku tindak pidana korupsi atau yang sering kita sebut dengan koruptor. Kalau di pikiran kami nih Pak ya, kalau misalnya koruptor itu dia identik dengan pejabat atau identik dengan pemegang kekuasaan, pemegang kewenangan gitu ya Pak. Menurut Bapak, mengapa seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi? Bahkan pejabat itu sampai melakukan tindak pidana korupsi itu kenapa ya? Ya. Jadi begini, sebetulnya kita perlu sebarluaskan, publikasikan ya, bahwa yang namanya koruptor itu bisa siapa saja, tidak harus pejabat. Ya, jadi setiap orang itu berpotensi menjadi pelaku kejahatan korupsi. Nah, kenapa sih orang korupsi? Ya sebetulnya ada banyak sebab ya, tetapi segitu banyak sebab kita belum nemu resep manjur untuk mencegah orang korupsi. Jadi karena banyak sebabnya, banyak juga resepnya. Dan resep yang banyak itu ternyata belum cukup manjur. Ada yang karena serakah, ada yang karena mau gampangnya saja, dicari jalan instan, gitu ya. Nah, tapi kebanyakan karena yang pertama ya, karena serakah. Ada juga yang kombinasi dua-duanya, sudahlah serakah mau gampang, gitu. Jadi semuanya dia mau borong. Nah, tapi memang ada yang menarik begini. Kenapa pejabat itu rentan korupsi? Karena godaannya sudah di depan mata, kekuasaannya sudah di tangan, gitu. Jadi istilahnya kayak orang tinggal setel sedikit aja, udah selesai itu, jadi ya dapatlah yang dia mau, gitu. Sehingga seringkali banyak orang yang tidak paham ya, begitu dapat jabatan, punya kewenangan, dapat fasilitas, itu tidak puas, pengen lebih, karena dia melihat jabatan sebagai satu kesempatan untuk bisa menambah kekayaan, berkaya diri gitu ya. Jadi sudah mindsetnya sudah salah ya, jadi pejabat. Dan ditambah lagi begini, godaannya juga tidak ringan ya. Punya kekuasaan, berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Punya kekuasaan, banyak yang mendekat dengan segala macam cara. Jadilah kombinasi itu semua makin memudahkan orang, terutama pejabat, untuk melakukan korupsi. Sehingga faktor dominan yang bisa saya ambil kesimpulan itu dari keserakahan itu ya Pak? Serakah yang paling utama. Serakah. Karena gini, kita lihat ya, di banyak kasus korupsi pelakunya pejabat yang jabatannya kurang tinggi apa, fasilitasnya kurang banyak apa, hidupnya kurang nyaman apa, gitu ya. Atau kalaupun bukan pejabat, pengusaha, ngurus izin pakai nyuap ini itu. Jadi ternyata pelaku korupsi ini kalau kita lihat ciri orangnya, orang-orang yang sudah berada di level high class ya. Berarti kan mereka memang tidak pernah merasa cukup atau ya serakah itu. Gitu. Menurut Bapak, apakah hukuman itu menjadi instrumen dalam mengatasi korupsi? Jadi begini, untuk mengatasi korupsi baik mencegah maupun memberantas ya, menindak, hukuman itu salah satu instrumen penting ya. Memang bukan satu-satunya, tapi salah satu. Nah, salah satu termasuk yang penting. Karena begini, hukuman itu kan harus setimpal dengan kesalahannya ya. Jadi kalau orang melakukan perbuatan, melanggar hukum, ada kesalahan, itu harus menghadapi proses hukum dan tentu diminta pertanggungjawaban dalam bentuk pemidanaan ya. Maka menjalani proses hukum ya, meminta pertanggungjawaban orang dan menjatuhkan pidana kepadanya, itu salah satu instrumen penting untuk supaya satu, dia tidak mengulangi, kedua, supaya tidak diikuti oleh orang lain, nggak ditiru gitu. Nah, maka lewat pemidanaan ini diharapkan orang mengalami satu, kalau istilahnya mungkin yang umum disebut penjeraan ya.
Kenapa? Karena ketika dia menjalani pidana, apapun itu ya, penjara atau denda, dia mengalami sesuatu yang hakikat pemidanaan itu kan penjatuhan kesengsaraan gitu. Jadi orang masuk penjara itu pada umumnya sengsara, hartanya dirampas untuk membayar denda, untuk dirampas untuk negara, itu satu kesengsaraan. Walaupun dalam praktek kita ketemu orang-orang yang nggak cocok dengan teori ini ya gitu, karena di penjara mereka bisa membeli fasilitas, ya kan, harta hasil korupsi bisa disembunyikan, sehingga begitu selesai nanti mereka masih bisa hidup nikmat, hidup nyaman gitu ya. Jadi itu yang membuat pemberantasan korupsi makin sulit. Tapi kembali lagi tadi, kalau pertanyaannya hukuman itu penting menurut saya gitu. Dan itu sebabnya pembuat undang-undang itu kan sudah mencoba membuat semacam satu takaran ya, bagaimana pemidanaan kepada pelaku kejahatan korupsi. Salah satunya adalah ada pidana minimum 1 tahun. Jadi orang kalau udah korupsi berharap di penjara 2 bulan, 3 bulan ya tidak mungkin, karena minimumnya aja 1 tahun gitu. Beberapa pasal bahkan minimumnya 4 tahun gitu. Ada instrumen lain Bapak selain dari hukuman itu? Ya, jadi gini, satu pemidanaan ya, salah satu instrumen penting. Instrumen penting lainnya apa? Misalnya ada pembatasan remisi, ya. Instrumen pemidanaan berupa pencabutan hak, walaupun itu semua dalam kerangka pemidanaan ya. Tapi kan selama ini kita melihat pemidanaan itu seakan-akan penjara. Cuma maksudnya selain penjara ada hukuman tambahan, pencabutan hak, ya, atau dilarang melakukan pekerjaan tertentu, dan ada banyak lagi gitu ya. Nah, termasuk dibatasi remisinya, walaupun yang terakhir ini ada perdebatan ya. Kita kan mencari cara supaya orang tidak mau korupsi, atau kalaupun sudah pernah melakukan korupsi jangan sampai dia mengulangi. Jadi sedemikian rupa instrumen digunakan ya, termasuk cara-cara luar biasa dalam pemberantasan korupsi yang meskipun jadi perdebatan ya. Koruptor dipertontonkan walaupun membelakangi kamera gitu ya, pakai identitas khusus, rompi oranye, rompi merah, rompi pink dan lain-lain gitu ya, untuk ditampilkan. Jadi diharapkan dengan cara publikasi seperti itu ya, dengan tetap menghormati praduga tidak bersalah, orang malu ya. Tapi balik lagi, di kejahatan korupsi kita ketemu orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu ya. Ada orang yang membelakangi kamera aja udah malu, dipakein rompi udah malu. Tapi ketemu lagi kita orang-orang yang tetap nggak malu gitu ya. Depan kamera tetap dia dada-dada Pasti ada, gitu. ya, Iya, gitu, akan selalu ada yang begitu. Jadi seperti korupsi itu tidak serius gitu Pak. Ya, jadi mereka memang masih begini, berani. tadi itu karena sebabnya banyak, maka resepnya juga perlu banyak. Ya. Untuk pelaku korupsi yang tipologinya seperti ini, mungkin pemidanaannya seperti ini. Yang tipenya beda lagi, pemidanaannya beda lagi. Karena banyak koruptor, udah korupsi dapat uang banyak, dia nggak takut di penjara. Dia lebih takut kalau hartanya diambil, gitu kan? Maka mereka lakukan cara sedemikian rupa supaya harta hasil korupsinya bisa disembunyikan. Nanti keluar dari penjara mereka bisa hidup senang. Dan banyak ternyata yang tidak mau membayar uang pengganti. Mereka pilih jalani penjaranya saja daripada uang penggantinya gitu ya. Nah itu, jadi dari situ kita bisa lihat, oh ternyata salah satu yang ditakuti koruptor itu kalau hartanya diambil. Nah, makanya kemudian ya oleh instrumen perundang-undangan dibuat juga pembayaran uang pengganti yang besarnya senilai sama dengan berapapun kerugian yang ditimbulkan. Nah itu ternyata orang takut ya. Begitu disita, dirampas, makanya mereka mencoba menyembunyikan dan lain-lain. Nah itu akhirnya jadi satu cara. Nah, saya nggak tahu, mungkin suatu saat nanti pidana seperti penjara makin dikurangi, tapi perampasan harta kekayaan yang lebih ditingkatkan. Kalau perlu terambil sampai bagian harta halalnya gitu ya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Bukan tidak mungkin. Menurut Bapak, parameter apa yang dapat digunakan untuk mengetahui fenomena korupsi di suatu negara? Gini sebetulnya, secara umum jalan raya itu simbol penegakan hukum. Jalan raya. Kenapa jalan raya? Karena di jalan raya semua orang ada, yang sekolah, yang nggak sekolah, orang kaya, orang miskin, segala macam tipe orang ada, termasuk karakternya ada. Maka kalau jalan rayanya kusut, penegakan hukum di negara itu, di daerah itu pasti kusut. Nah, termasuk juga dari gambaran korupsinya, ya. Jadi bukan cuma kemacetannya, tapi juga pelanggaran lalu lintasnya. Kan gini, sebetulnya wujud utama korupsi itu apa sih? Ya, basicnya adalah kecurangan. Ya, kecurangan itu yang jadi wujud utama korupsi. Di jalan raya kita lihat orang curang, nggak boleh parkir dia parkir, ngelawan arah, gitu kan?
potong seenaknya, nyebrang seenaknya, dan lain-lain. Itu kan wujud-wujud kecurangan. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran seperti itu banyak terjadi dan penegakan hukumnya lemah, artinya nggak ditindak dan lain, ini pasti korupsi banyak terjadi di negara ini. Tuh, jadi itu salah satu indikator paling gampang situasi jalan raya. Di banyak negara maju yang angka pemberantasan korupsinya bagus, kemacetan tetap ada. Tapi tidak sedemikian serampangan gitu, dan terukur gitu. Jadi kalau saya mau ke sebuah tempat, ini kalau pakai macet 30 menit, kalau nggak pakai macet 15 menit. Di kita kalau macet bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, nggak terduga gitu kan. Karena banyak faktor lain itu. Kalau lancar padahal cuma 25 menit, tapi lancarnya jarang, seringan macetnya gitu kan. Begitu hujan deras, macetnya makin dahsyat. Tambah-tambah. Iya, begitu ada kecelakaan sedikit saja, ada mobil mogok aja di pinggir, macetnya gila-gilaan gitu. Jadi ini kok ada penyebab kecil bisa mengakibatkan dampak yang sedemikian rupa. Nah, itu kalau berdasarkan macam-macam riset, yaitu tadi ya, makanya simbol penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, bisa kita lihat dari kondisi jalan raya gitu. Jadi semua orang tuh punya kecenderungan melanggar aturan gitu. Bukan cuma mobil pejabat, orang biasa pun melanggar, karena di depan mata mereka itu pejabat melanggar, jadi mereka juga ikutan melanggar. Nah, pejabat korupsi, kita juga korupsi gitu. Iya betul ya Pak ya. Jadi sangat menarik sekali ya Pak perbincangan kali ini. Jadi korupsi itu sebetulnya tidak hanya berfokus pada pejabat ya Pak. Untuk seluruhnya itu pasti setiap ada orang tindakan berpotensi menjadi pelaku kejahatan korupsi. Diindikasikan digambarkan dengan kondisi jalan raya di suatu negara. Iya, yang paling tepat itu selalu ilustrasinya jalan raya. Bukan cuma korupsi, tapi secara umum jalannya, semakin semerawut penegakan hukum. Semakin semerawut penegakan hukumnya. Gitu. Terutama korupsinya. Gitu. Betul, setuju sekali Bapak. Terima kasih karena waktu juga terbatas. Terima kasih atas waktunya. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu lagi. Amin, sehingga kita bisa mengupas topik-topik yang lebih konflik lagi. Gitu. Oke. Terima kasih. Baik Sobat Ngopi sekalian, untuk sesi ini sudah berakhir, tapi jangan khawatir, akan ada sesi-sesi berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.